Banyak para pimpinan instansi ataupun perusahaan yang melakukan pekerjaannya tuh terlalu luas sehingga membuat banyak keputusan yang harusnya diambil tetapi tidak tepat dalam proses pengambilannya. Itu terjadi mungkin gara-gara satu hal saja, yaitu tidak terjadinya yang disebut delegasi kerja. Ya, kalau toh ada delegasi kerja, maka mungkin tidak berjalan terlalu mulus. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk sedikit berbicara, mungkin juga unek-unek saya ini, bahwasanya bagaimana sih supaya sebuah instansi itu berjalan baik. Nah, salah satunya yang saya sampaikan di sini adalah delegasi kerja dari seorang pimpinan ke bawahan. Gimana seharusnya sih cara-cara yang benar supaya delegasi kerja itu berjalan dengan baik? Kalau nggak mau melakukan delegasi kerja, artinya Anda sebagai seorang pemimpin pengen selalu menjadi Superman ya. Superman ya. Superman. Superman. Hidup di hutan aja bos kalau pengen jadi Superman. Kita bekerja dalam tim, oke? Nah, gimana caranya? Sebentar ya. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus bisa memilih sebuah tugas yang memang akan didelegasikan itu cocok atau tidak gitu. Kira-kira tugas apa yang akan saya berikan, saya delegasikan kepada orang yang saya pilih untuk mengemban amanah tugas ataupun tanggung jawab tersebut ya. Karena banyaknya pekerjaan, maka seorang delegator atau seorang pemimpin yang akan memberikan delegasi kerja kepada bawahannya, dia harus bisa memilih pekerjaan yang memang cocok untuk orang yang dia pilih nanti ya. Jadi coba bikin list pekerjaan yang sekiranya itu mana yang ini harus ditangani sendiri dan mana jenis pekerjaan yang memang bisa didelegasikan kepada orang lain. Berikan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak terlalu penting untuk seorang pemimpin, ya, maka berikan kepada orang yang lain. Bukan berarti tidak terlalu penting ya, tapi apa ya maksudnya itu, sesuatu yang bisa dikerjakan orang lain tapi itu bisa berjalan. Kalau nggak bisa dikerjakan orang lain, maka harus dikerjakan oleh seorang pemimpin itu sendiri. Nah, delegasi kerja ini penting dengan memilih pekerjaan yang tepat juga, karena itu juga proses pembelajaran bagi orang yang nanti akan dikasih delegasi kerja tadi, sehingga mereka yang mungkin tadinya tidak pernah mengerjakan pekerjaan tersebut, maka dia akan terlatih dan mulai akan bisa ke depan untuk menghandle pekerjaan-pekerjaan yang tadinya mungkin dihandle oleh pimpinannya. Kira-kira begitu. Delegasinya sekali lagi harus bisa untuk memilah dan memilih kira-kira pekerjaan mana yang bisa didelegasikan, karena tidak semua pekerjaan bisa didelegasikan kepada orang lain, apalagi jika Anda seorang pimpinan atasan sebuah instansi gitu, maka tingkat keputusan itu hanya ada di tangan pemimpin, tidak bisa didelegasikan gitu kira-kira. Jadi tentukan jenis pekerjaannya, tugas apa yang bisa saya delegasikan, list mana yang bisa diberikan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita memilih apa jenis tugas yang akan kita delegasikan, maka hal yang kedua yang harus diberikan kepada sebuah instansi yang memang ingin memberikan delegasi kerja, ada sistem delegasi kerja yang bagus gitu di perusahaannya, maka langkah kedua adalah kita harus bisa dengan tepat untuk memilih orang yang tepat juga untuk pekerjaan yang tepat juga. Kalau contoh pekerjaannya itu adalah mengurus surat menyurat, logikanya delegasi kerjanya diberikan kepada orang yang memang tahu tentang administrasi persuratan. Kalau memang pekerjaan itu tentang inventarisir barang, logikanya delegasi kerja juga diberikan kepada orang yang mengurusi tentang sarana prasarana. Kalau memang urusannya tentang pemasaran, maka berikan delegasi kerja kepada orang yang memahami tentang ilmu pemasaran. Jangan berikan kepada pihak-pihak lain yang mungkin tidak mengerti tentang itu, tetapi karena mungkin berdasarkan kedekatan dan enak ngomongnya, maka diberikan kepada orang tersebut. Itu salah ya. Ada praktek-praktek di lapangan yang saya lihat sendiri ketika ada sebuah pekerjaan terkait dengan pekerjaan A, tetapi pimpinan ini malah memberikan
delegasi kerjanya atau menyampaikannya itu kepada orang lain ya, yang bukan memahami bidang itu, sehingga pada proses pelaksanaannya itu ada terjadi sedikit sesuatu yang tidak smooth lah gitu ya, yang tidak lancar gitu ya, bahkan terjadi gesekan-gesekan seperti itu, sehingga hasil pekerjaannya pun ya gitu. Jadi penting untuk memilih orang yang tepat dan dengan pekerjaan yang tepat pula. Kalau Anda salah memilih orang dan kemampuan di bidang tersebut, maka jangan salahkan bawahan-bawahan Anda yang lainnya yang memang tidak bisa mengerjakan itu. Karena dari proses delegasi kerjaan saja Anda sudah salah memilih orang. Maka yang kedua, sekali lagi, pilih orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat juga. Jangan karena dia dekat dengan Anda, jangan karena dia enak saya ajak ngobrol, nggak bisa seperti itu. Jadi delegasi kerja yang baik dalam sebuah instansi ataupun perusahaan adalah dengan cara memilih orang dan dengan kemampuan yang tepat pula. Gitu kira-kira. Seorang delegator yang baik maka dia akan memberikan perintah dengan jelas. Bukan cuma sekedar, tolong kamu kerjain pekerjaan ini ya. Habis itu udah. Tidak ada penjelasan secara teknis ataupun secara lebih detail tentang pekerjaan tersebut. Jadi delegator ini hanya meminta orang mengerjakan suatu pekerjaan tanpa dikasih tahu maksud-maksudnya apa. Padahal bisa saja dalam perjalanan orang yang mengemban tugas tadi, yang mengemban amanah, kewenangan dan sebagainya tadi yang diberikan delegasi tadi, mungkin ada kesulitan-kesulitan tertentu karena ya keterbatasan kewenangan barangkali. Jadi sebaiknya seorang delegator yang baik ketika dia memberikan delegasi kerja kepada bawahan yang dia tunjuk tadi, maka lebih baik juga dengan memberikan sedikit gambaran ya. Nggak usah detail-detail banget, nggak apa-apa, tetapi ada gambaran bahwa pekerjaan kamu tuh begini, begini, begini. Yang boleh kamu lakukan itu begini, yang tidak boleh kamu lakukan ini begini. Jadi agak sedikit diperjelas gitu. Jangan sampai cuma, nih kerjanya seperti udah lakukan gitu. Harus punya komunikasi yang bagus terkait dengan pekerjaan tadi. Ya, ingat, komunikasinya harus benar, harus bagus, harus tepat juga. Jangan sampai seperti yang tadi di atas. Gara-gara komunikasinya nggak bagus, maka mendelegasikan kerjanya mungkin benar ke orang yang benar, tetapi ngomongnya ke orang yang lain, itu nggak bakal bisa bagus berjalannya. Jadi delegasi yang bagus juga, maka harus ada komunikasi dari seorang delegator kepada orang yang diberikan delegasi tadi, tetapi cara komunikasinya yang baik dan benar ya. Artinya jangan cuma ngomong, nih kerjakan yang ini, nggak gitu, tapi harus ada sedikit uraian dari jenis pekerjaannya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dengan pekerjaan yang dia tadi berikan. Ketika delegasi kerja sudah diberikan kepada orang yang tepat dan yang punya kemampuan yang tepat, maka seorang delegator tinggal melihat saja proses perjalanan pekerjaan yang dia berikan tadi. Pastinya dalam sebuah pekerjaan tidak ada yang berjalan sangat-sangat lancar, tuh nggak ada. Pasti ada saja hal-hal tertentu yang mungkin di tengah jalan itu terjadi dan merupakan suatu hambatan atau mungkin sesuatu yang menggagalkan pekerjaan yang didelegasikan tadi. Maka sebaiknya seorang delegator juga melakukan evaluasi secara berkala tentang pekerjaan yang dia berikan kepada orang yang dia kasih delegasi tadi. Jadi evaluasi itu penting. Jadi kalau bisa evaluasi mungkin setiap 1 minggu sekali. Tapi kalau nggak bisa ya 2 minggu sekali. Kalau nggak bisa juga ya minimal sebulan sekali. Tapi yang pasti sangat-sangat penting melakukan proses evaluasi kinerja secara berkala. Apalagi namanya juga pekerjaan yang mungkin belum pernah dilakukan oleh orang itu, maka seorang delegator harus banyak-banyak melihat, oh kok begini, oh kok begitu. Bahkan dia juga minta laporan dari orang yang diberikan delegasi tadi. Ada kesulitan apa, ngomong ke saya. Nanti saya kasih solusinya seperti ini, seperti itu. Nah, evaluasi secara berkala supaya proses pendelegasian kerja tadi di lapangan juga berjalan dengan baik. Supaya perusahaan kamu, instansi kami juga berjalan dengan benar.
Ketika delegasi kerja sudah diberikan kepada orang yang tepat dan yang punya kemampuan yang tepat, maka seorang delegator tinggal melihat saja proses perjalanan pekerjaan yang dia berikan tadi. Pastinya dalam sebuah pekerjaan tidak ada yang berjalan sangat-sangat lancar, tuh nggak ada. Pasti ada saja hal-hal tertentu yang mungkin di tengah jalan itu terjadi dan merupakan suatu hambatan atau mungkin sesuatu yang menggagalkan pekerjaan yang didelegasikan tadi. Maka sebaiknya seorang delegator juga melakukan evaluasi secara berkala tentang pekerjaan yang dia berikan kepada orang yang dia kasih delegasi tadi. Jadi evaluasi itu penting. Jadi kalau bisa evaluasi mungkin setiap 1 minggu sekali. Tapi kalau nggak bisa ya 2 minggu sekali. Kalau nggak bisa juga ya minimal sebulan sekali. Tapi yang pasti sangat-sangat penting melakukan proses evaluasi kinerja secara berkala. Apalagi namanya juga pekerjaan yang mungkin belum pernah dilakukan oleh orang itu, maka seorang delegator harus banyak-banyak melihat, oh kok begini, oh kok begitu. Bahkan dia juga minta laporan dari orang yang diberikan delegasi tadi. Ada kesulitan apa, ngomong ke saya. Nanti saya kasih solusinya seperti ini, seperti itu. Nah, evaluasi secara berkala supaya proses pendelegasian kerja tadi di lapangan juga berjalan dengan baik, supaya perusahaan kamu, instansi kami juga berjalan dengan benar. Nah, setelah melakukan evaluasi kinerja dari beberapa orang yang mungkin sudah diberikan delegasi kerja tadi, maka sebaiknya segera tindak lanjuti. Biasanya kan ketika kita sudah melakukan evaluasi, maka kita akan menemukan beberapa masalah yang muncul dalam proses pekerjaan oleh orang-orang yang mendapatkan delegasi kerja kita. Ya, oh ternyata setelah pekerjaan saya delegasikan ke si ini, kok hasilnya seperti yang gini ya, sepertinya tidak seperti yang saya harapkan banget gitu. Kok ini malah begini dalam perjalanannya, seharusnya kan begini, begitu gitu. Nah, permasalahan-permasalahan yang muncul tadi sebaiknya seorang delegator segera melakukan tindakan dengan cara mengatasi masalah tadi. Jangan dientar-entar-entar, jangan ya. Tapi langsung tindak lanjuti. Masalahnya apa? Coba sini, kita petakan permasalahan yang ada, yang muncul. Setelah itu berikan solusinya terhadap masalah-masalah tadi. Nanti kalau sudah ketemu solusinya, sebaiknya ya si orang yang merasa mendapatkan masalah tadi dan sudah dikasih solusi oleh pimpinannya tadi atau oleh forum yang ada di itu, segera menindaklanjuti. Jadi segera atasi permasalahan yang muncul, jangan dientar-entar ya. Nanti kalau dientar-entar pekerjaannya numpuk terus. Nah, setelah evaluasi diberikan, tugasnya sudah jelas, orang yang akan diberikan tugas juga sudah jelas, kemampuannya sudah jelas, ya kan? Nanti juga ada evaluasi, ada solusi yang diberikan, dan yang terakhir sih harapan semua orang ya, semua karyawan, semua pekerja, semua orang yang memang beraktivitas untuk mendapatkan cuan itu, kita semuanya berharap, mereka semuanya berharap bahwa sebuah perusahaan, sebuah instansi itu akan menghargai mereka, melirik mereka, memberikan sedikit barangkali perhatian kepada mereka yang sudah bekerja. Terutama tadi orang yang diberikan delegasi tadi pasti juga mengharapkan, masa iya sih saya sudah mengerjakan apa yang dia minta, bahkan mungkin pekerjaan tersebut tuh berjalan dengan baik, tapi ini bos kok nggak ngasih perhatian sama sekali ya, nggak ada penghargaannya sekali, ucapan-ucapan terima kasih kayak, atau mungkin melihat kayak ke tempat pekerjaan yang tadinya dia sudah delegasikan tapi kok nggak pernah nengok sama sekali ya. Atau mungkin kalau merasa bahwa apa yang didelegasikan tadi sudah dikerjakan dengan bagus, ya sebaiknya seorang delegator, seorang pemimpin di sebuah instansi atau seorang manajer atau apapun itu ya, sebaiknya sih memberikan sebuah penghargaan yang baik kepada bawahannya tadi. Nah, dengan diberikannya penghargaan tadi, satu, itu juga secara personal itu akan mendekatkan dengan bawahannya. Kedua, berarti kan memanusiakan manusia juga sudah berjalan ya. Jadi penting sekali memberikan penghargaan, jangan cuma menyuruh saja.
mentang-mentang itu karyawan kamu maka kamu suruh-suruh mulu. Nggak bisa seperti itu, harus ada penghargaannya. Jangan cuma ngomong juga nanti saya kasih penghargaan tapi setelah sekian lama nggak ngeluarin penghargaan. Dan jangan pernah memberikan penghargaan sesuatu yang mungkin sudah pernah diberikan bahkan secara nilainya itu di bawahnya. Itu kayaknya kurang 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 etis aja gitu. Kalau diberikan penghargaan tuh jangan lihat-lihat apa yang diberikan, yang penting kan sudah ngasih penghargaan. Iya betul, tetapi agak kurang etis kalau kita memberikan sebuah penghargaan tapi secara nilai itu di bawahnya yang sebelumnya. Itu kayaknya kurang pas. Penghargaan yang baik dari seorang atasan itu diberikan kepada bawahannya itu ya melihat banyak faktor. Salah satunya ya kalau tahun sebelumnya atau mungkin waktu-waktu sebelumnya pernah memberikan penghargaan dengan kalau dibikin nilai itu mungkin katakanlah 8 ya sekarang ngasih penghargaan ya jangan di bawahnya 8. Artinya turun dong namanya, bukan ngargain lagi itu namanya, jatuhin. Kalau kemarin dikasih fee ya sekitar 5 juta 6 juta ya besok-besok jangan dikasih fee. Kalau penghargaannya lebih bagus masa iya mau dikasih fee-nya cuma 2 juta dengan alasan apa gitu ya, jangan. Boleh sih tapi kayaknya agak gimana gitu ya. Tapi intinya sih seorang delegator, seorang atasan yang ternyata memberikan pekerjaan kepada bawahannya melalui delegasi-delegasi kerja yang bagus tadi, yang paling akhir menurut saya sebaiknya memberi penghargaan. Itu karena penghargaan itu penting banget. Tidak cuma sekedar kerja ikhlas, tapi harus ada penghargaan. Apakah kerja ikhlas nggak boleh? Boleh, tetapi lihat-lihat situasi ya, karena kita juga butuh makan, harus bayar rumah, listrik dan sebagainya ya. Kerja harus ikhlas, tetapi pekerjaan juga sebaiknya dikasih penghargaan. Manusiawi banget. Oke. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dan bermanfaat mungkin buat beberapa orang. Apalagi mungkin orang itu nggak pernah memikirkan seperti itu. Maka dengan apa yang saya sampaikan ini semoga terbuka pemikirannya ya, bahwa oh iya kok kayaknya ini kelewat gitu ya. Oke, terima kasih, bye.